menangis juga gitu, mungkin gimana ungkapannya? Ya, pertama yang paling utama kan aku berduka juga ya atas berarti kehilangan Pak Alvin ini sosok yang sudah membelain aku. Ya, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keluarga yang meninggalkan diberi keikhlasan dan kesabaran. Kak Agus, boleh dibesarkan sedikit suaranya Kak? Sampai sini belum? Tadi ini HP-nya. Sorry. Iya. Mas Agus seperti apa sih yang Iya, nggak bisa mengungkapkan. Pasti sosok sangat yang sangat berarti bagi kita semuanya, terutama bagi saya. Dan saya sangat bersyukur. Ya walaupun manfaat sangat luar biasa bagi saya. Aku sendiri dapat kabar bahwa Pak Alvin udah gak ada dari siapa mungkin atau kapan gitu. Dari Iya. Tadi ini Komunikasi terakhir sama Pak Alvin kapan? Bicara apa? berobat ke Singapura. Iya. Mas Agus tolong suaranya dibesarin sedikit. Ada lagi. Terus mungkin sedikit menanggapi terkait kemarin Banyak Agus sudah kencengin ya. Nyampe juga ya. kan kemarin Agus kan udah tahu belum yang soal uang donasi itu diserahkan ke NTT itu udah tahu belum? Waduh, kalau itu saya lagi nggak mau bahas, soalnya itu lagi keadaan berduka. Kalau menurut kalian dananya itu sudah diberikan nggak? Sedang proses mungkin Bang ya. Hah? Mungkin sedang Terus proses. itu kan karena ada pertanyaan dari kalian kan, kalau menurut kalian itu masuk kalian itu dana sudah dicairkan ya? Bantuan itu kira-kira. Kita sih taunya kemarin itu kan Bang Densu dengan Mas Geri sudah terbang ke NTT begitu Bang. Mungkin dari Mas Agus atau mungkin dari lawyernya sendiri Sudah ada dapat Konfirmasi info. ke mereka sudah dicairkan nggak? Dialokasikan nggak? Ya, nah. Semuanya balik ya. Terus tapi mendengar hal tersebut Agus sendiri shock nggak sih Gus? Maksudnya itu kan awalnya kan itu dana kan sebenarnya untuk Agus gitu ya kan, terus tiba-tiba dialokasikan ke korban bencana di NTT gitu. Kalau kencang. Iya, agak keras sedikit. Agus sendiri shock nggak sih melihat itu kan uang alokasi dananya itu kan sebenarnya awalnya untuk Agus, terus sekarang malah dialokasikan ke korban bencana NTT gitu. Mungkin Agus shock nggak sih mendengar kabar tersebut gitu? Kalau itu Agus itu kan udah Agus serahin sama PH baru Agus. Itu nanti PH baru Agusnya putusin. Siapa? Mungkin siapa Agus yang Nah, ditunjuk? ada nanti aja kan tahu. Nanti pasti semua pada tahu. Iya, pada tahu. Tapi sudah punya kuasa hukum baru untuk Jadi kasus udah saya jelaskan ya, untuk uang donasi yang sekarang digemborkan dari Densu, Geri, kalau uang donasi itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT, itu aku sangat tidak terima ya. Kalaupun memang uang ini berdasarkan hukum nanti bukan milik Agus ikhlas. Tapi kalau seandainya ternyata hukum pun mengatakan itu uang Agus, ya kembalikan ke Agus. Untuk ini akan ada somasi ke Densu, Geri, Pablo. Dan itu ada kuasa hukum, bukan kuasa hukum baru ya, tetapi di sini kuasa hukum yang lama akan bertambah dengan orang-orang baru. Dan tetap di bawah bersama Agus juga. Tapi ada rencana untuk menggugat atau mungkin melaporkan kepada pihak Pasti kepolisian. setelah somasi, seandainya mereka tidak menghiraukan somasi kami akan lanjutkan ke laporan. Itu kapan kira-kira Segera disomasi? mungkin. Tapi dari pihak Agus sendiri sudah ikhlas kah atau memang ada perlawanan dari keluarga Agus? Kalau masalah ikhlasnya di mana ini? Itu dana donasinya dilokasikan di sana ya. Jadi kalau ikhlas itu nggak mungkin ikhlas karena seperti Agus dieksploitasi ya. Pada saat pertama itu donasi untuk Agus ya, sampai Agus pun tidak merasakan itu uang donasi ya, dan itu sudah mengendap berapa lama di yayasan. Tiba-tiba setelah sudah mulai damai, Agus sudah mulai tenang, tiba-tiba ada perkataan dari Densu yang sampai bilang di mana-mana uang itu akan diserahkan ke bencana yang di NTT. Agus sangat tidak terima. Kami pun sebagai kuasa hukum Agus pun tidak terima. Karena sekali lagi merasa saya seperti disakiti gitu loh.
uang ini awalnya dimasukkan ke rekening Agus untuk membantu Agus, tiba-tiba kok diserahkan ke orang lain. Padahal di Kemensos sudah diceritakan kan, dijelaskan Kemensos, seandainya uang donasi ini pun tidak untuk Agus, akan diserahkan sesama disabilitas mata buta, bukan untuk bencana lain begitu. Gus, sebelumnya mungkin dari pihaknya Densu gitu sebelum adanya uang itu memutuskan untuk uang itu dialokasikan, udah ada komunikasi nggak, Kang? Tidak ada. Tidak ada komunikasi. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Dan ke Mensos pun mereka tidak ada pernah bilang apapun. Iya kan awalnya kan maksudnya ini kan kasusnya kan Seharusnya sudah kalau Mas aja ngerti kan ya, Mas kan ngerti seharusnya bilang ke Agus, Mas sendiri tahu kan, itu tidak ada sama sekali. kecewa nggak Gus mungkin dengan keputusan itu Gus? Ya kecewa sih, pasti kecewa ya, karena dari awal kan memang udah ada perjanjian untuk tadi yang dijelasin sama saya, udah dijelasin dari awal itu sudah dikasih informasi ke saya juga, bilang bahwa itu dititipkan. Tapi kenapa tiba-tiba ada kabar saya mendengar hari ini tiba-tiba mau diinginkan? Kalau memang secara hukum tadi itu memang bukan hak saya rela. Tapi kalau secara hak hukum itu hak saya nggak ikhlas dunia akhirat. Itu aja sih. Pertanggungjawabkan perkataan kalian, janji kalian kemana gitu, dari Pak Densu, Pak Geri, Nek Nopi, itu janji kalian semua buat aku. Tapi janji kalian semua itu satu pun belum ada yang bisa ditepatin. Itu aja sih. Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus, sampai sekarang kalian perlama, bilang Agus yang memperlama. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di paparan. Tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus, mempersulit hidup orang buta, kalian maka dipersulit hidup dan Kami mau tanya nih ke kalian akan lebih menghargai orang yang konsisten atau kontradiksi? Konsisten. Konsisten kan? Kalau kalian punya kemampuan, keberanian, kebenaran, kalau kalian sudah berucap, kalian hanya berucap atau melakukan tindakan. Itulah, ya. Jadi hidup itu konsisten, Pak. Coba ya, Gus. Kalau almarhum mencabut gugatan itu bentuk kasih Tuhan, itulah gambar sejati Bang Alvin Lim, seorang pribadi yang tahu arti sebuah perjuangan, kelegaan hati gitu kan. Dan saya yakin anaknya, putrinya itu akan jadi pengganti luar biasa buat anak. Udah ada janjinya. Jadi jangan lagi ada gugatan buat LQ, kami ada di sampingnya, selesai ya. Jadi doakanlah buat Agus sukses selalu, Bang Alvin dalam kasih Tuhan di rumah surga. Jadi di keluarga besar dikasih kekuatan, dan ini jadi pembelajaran yang berharga bagi kita semua lah. Gus, boleh jelasin dulu progres kesehatannya, berobatnya seperti apa? Mungkin Gus ceritain dulu Gus. Gus, Irjen Polri kan kemarin sudah mengundurkan diri ya Gus ya. Udah sampai mana Gus proses pengobatan matanya Gus di Singapura Gus? Sendiri gimana? Mungkin kemarin Gus, Irjen Polri kan mengundurkan diri Gus. siapa sih kemarin temuan sama Yolo dan Novi seperti apa? Enggak ada apa-apa. Ya kan sama-sama baikan aja. Mbak, proses pengobatannya mungkin gimana Mbak Agus sampai saat ini? Akan terus tetap terus ya. Ibu Martina sama Bang Syam itu.